Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian singkat tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Di bagian yang kedua, masih di dalam pembahasan sifat al-wahdaniyah, yaitu pembahasan tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua istilah. Yang pertama disebut dengan perbuatan mukhtar. Perbuatan mukhtar ini adalah perbuatan yang disambungkan, perbuatan Allah yang disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kenyang, disambungkan dengan ikhtiarnya manusia memasukkan makanan ke dalam perut. Yang kedua, perbuatan mudhar, yaitu perbuatan Allah yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Seperti Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan berbagai macam i'tiqad yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, ada i'tiqad namanya i'tiqad qadariyah. Mereka berkeyakinan dan beriktikad bahwa kemampuan makhluk itu memberikan hasil, menciptakan hasil sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contohnya, seseorang itu berusaha atau kasab. Andai kata hasil itu adalah hasil dari usahanya, akan tetapi ketika tidak hasil, maka itu adalah hasil perbuatan Allah. Jadi ketika tidak hasil, disandarkan kepada Allah, tapi ketika hasil, kemudian disandarkan kepada hasil usahanya. Nah, ini i'tiqad qadariyah. Bagaimana pandangan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Najiyah? Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Najiyah terhadap i'tiqad qadariyah ini. Pertama, hukumnya tidak kufur. Yang kedua, hukumnya kufur. Jadi ada dua pendapat di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap i'tiqad qadariyah ini. Pertama, kufur, dan yang kedua adalah tidak kufur. Ini diterangkan di dalam kitab Kharidatul Bahiyah halaman 60. Kemudian ada i'tiqad Mu'tazilah Khawarij. Mereka berkeyakinan, beriktikad bahwa adat kebiasaan itu mempunyai hasil pekerjaannya atau menciptakan hasil. Seperti api menciptakan tutung, bahasa Sundanya, atau gosong, bahasa Indonesianya. Kemudian senjata tajam menciptakan luka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dianggap. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka, tidak ikut andil di dalam membuat gosong dan di dalam membuat luka. Sebab mereka sudah secara mutlak menyandarkan kepada sambungan adat. Nah, sekarang bagaimana pandangan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Najiyah terhadap i'tiqad Mu'tazilah Khawarij ini? Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas mengatakan kafir, sebab mereka bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sampaikan olehmu wahai Muhammad bahwa tidak akan terjadi, tidak akan kena, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibantah juga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil musyahadah. Mana dalil musyahadah? Dalil musyahadah itu dalil yang bisa disaksikan oleh mata. Berapa banyak orang yang dibakar atau perkara yang dibakar tapi tidak terbakar, tapi tidak gosong. Berapa banyak orang yang terkena senjata tajam, bahkan disengaja ditebas-tebasin, tapi tidak
luka. Nah, ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan itu boleh bertentangan, tidak sesuai dengan fakta. Nah, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mensikapi terhadap i'tiqad, keyakinan daripada Mu'tazilah Khawarij ini hukumnya kafir. Kemudian ada juga i'tiqad Jabariyah. Ini kebalikan yang tadi. Mereka berkeyakinan, mereka beriktikad bahwa semuanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak ada kemampuan untuk memilih. Nah, di dalam i'tikad ini mereka mentiadakan terhadap ikhtiar makhluk. Semuanya bagaimana Allah. Sehingga menurut mereka kafir, Islam, maksiat, taat, ke surga, ke neraka adalah bagaimana Allah. Sementara manusia tidak ada kemampuan daya untuk memilih. Tidak ada daya ikhtiar, tidak ada kemampuan untuk memilih. Mau kemana, mau apa, tidak ada. Semuanya bagaimana Allah. Nah, bagaimana sekarang menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap i'tiqad daripada Jabariyah tadi? Pertama, jelas bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah i'tiqad tersebut musyrik fil af'al, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, memberikan manfaat terhadap jiwanya apa yang dikerjakannya, memberikan madarat, celaka terhadap jiwanya apa yang dikerjakan oleh jiwanya. Nah, berarti kan ini yang menciptakan madarat, yang menciptakan selamat, yang menciptakan kebaikan adalah Allah. Tapi disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk, dengan daya ikhtiar manusia. Nah, berarti kan tadi i'tiqadnya daripada Jabariyah ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas hukumnya musyrik fil af'al atau kufur kesananya. Ada lagi i'tiqad namanya i'tiqad fulasifah. I'tiqad fulasifah ini berkeyakinan dan beriktikad bahwa semua peristiwa dan kejadian yang terjadi adalah oleh kekuatan alam. Tuhan atau Allah menyatu dengan alamnya. Nah, ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas-jelas dikufurkan. Jadi kufur. Kemudian ada juga i'tiqad Ahlus Sonamiyah. I'tiqad Sonamiyah. Mereka berkeyakinan, mereka beriktikad bahwa yang dipujanya, bahwa yang dipujinya, andai kata pohon yang dipuja, andai kata batu yang dipuji, maka yang dipuja oleh dia, yang dipuji oleh dia memberikan hasil pekerjaan. Artinya memberikan kekuatan, memberikan menciptakan daripada perbuatan hasil. Jadi memberikan hasil, menciptakan hasil yang dipuja menurut mereka. Nah, ini bagaimana menurut Ahlus Sunnah? Jelas batalnya dan jelas kufurnya. Kemudian ada juga i'tiqad mustawsilah. I'tiqad mustawsilah ini mereka berkeyakinan, beriktikad bahwa yang ditawasulah atau yang dijadikan pelantara itu mempunyai hasil pekerjaan. Umpamanya bertawasul kepada seseorang. Nah, di dalam i'tiqad mustawsilah ini yang dilarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriktikad, berkeyakinan orang yang ditawasulinya ini memberikan hasil daripada pekerjaan. Nah, ini yang dilarang oleh Ahlus Sunnah. Tapi yang namanya tawasul di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dianjurkan, bahkan memang diperintahkan oleh Allah, wabtagu ilaihil wasilata, carilah wasilah. Boleh bertawasul, tapi dengan catatan berkeyakinan, beriktikad bahwa yang memberikan hasil, yang mempunyai pekerjaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang ditawasuli oleh kita tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan hasil.
Jadi yang menciptakan hasil adalah Allah, itu hanya sebagai pelantara saja. Nah itu boleh menurut Ahlus Sunnah. Tapi kalau beriktikad, berkeyakinan bahwa yang ditawasulannya itu memberikan atau menciptakan hasil, maka oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dilarang dan hukumnya musyrik fil af'al. Nah sekarang bagaimana kalau ada i'tiqad semacam ini, bahwa adat kebiasaan itu mempunyai hasil pekerjaan dengan izin Allah tapi pasti? Nah ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dianggap kufur, sebab mereka belum tahu, mungkin belum paham bahwa yang namanya adat itu boleh tidak sesuai dengan fakta. Mana contohnya? Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar, tidak gosong. Nah ini hanya sebatas mungkin belum apal atau belum paham, sehingga disebut ini i'tiqadnya i'tiqad orang-orang mukmin yang jahil, yang belum paham. Jadi adat itu boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta. Buktinya kan adat kebiasaan api membakar, tapi ketika membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar oleh api. Kemudian bagaimana sekarang i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah an-najah, orang-orang mukmin yang selamat? Pertama, di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tidak ada yang mempunyai hasil perbuatan adalah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak ada. Jadi semuanya adalah Allah yang mempunyai hasil pekerjaan. Yang kedua, semua yang wujud aridi, yaitu yang wujudnya baru, itu adalah hasil atau bekas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang perbuatan ikhtiari yang disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk, seperti Allah menciptakan kenyang, disambungkan kepada ikhtiarnya manusia memasukkan makanan ke dalam perut, atau perbuatan yang idtirori yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk, seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Kan tidak ada yang pesan. Siapa yang pesan langit dan bumi? Nah, nggak ada yang pesan, tapi oleh Allah diciptakan itu langit dan bumi. Yang ketiga, adat atau kasab atau usaha itu hanya sekedar sambungan saja, hanya sekedar sambungan wujud, tapi tidak menciptakan hasil. Ya, tidak menciptakan hasil. Yang menciptakan hasil itu Allah. Kemudian yang keempat, adat dan kasab boleh tidak sesuai dengan fakta. Kemudian yang kelima, adat menurut hukum syara wajib dijaga, wajib dihormat sebagai landasan hukum syara. Ya, sebagai landasan hukum syara. Sebab ada kaidah al-adatu muhkamatun syar'an. Hukum adat itu dipakai sebagai landasan hukum syara. Kemudian yang keenam, tidak memastikan adanya sambungan adat terhadap adatnya yang disambung. Jadi tidak memastikan adanya sambungan adat terhadap adanya yang disambung. Artinya secara singkat yaitu boleh adat itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian yang ketujuh, hukum syara mewajibkan ikhtiar dan usaha untuk mengerjakan taat, melaksanakan perintahan Allah, untuk menjauhi maksiat, mencegah maksiat sebagai larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib menurut hukum syara kita untuk melaksanakan atau mengerjakan taat kepada Allah, kemudian menjauhi maksiat. Yang kedelapan, taat dan maksiat. Taat dan maksiat. Taat tidak memberikan atau menghasilkan ke surga, maksiat tidak menghasilkan ke neraka. Ke surga adalah oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke neraka karena keadilannya Allah. Jadi ke surga karena rahmatnya Allah, ke neraka karena keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang yang ke-9,
Toat, ya, orang toat itu adalah ciri, ya, ciri pisurgaeun kalau bahasa Sundanya. Ciri pisurgaeun atau toat itu adalah ciri untuk ke surga. Ya, ciri untuk ke surga, jalan ke surga. Maksiat ciri jalan untuk ke neraka. Nah, ini bagaimana? Sebagai tanda aja ini mah, sebagai tanda membenarkan terhadap janji dan ancaman Allah. Sebagai tanda membenarkan terhadap janji dan ancaman Allah, bahwa taat itu adalah jalan ciri menuju ke surga, sementara maksiat adalah jalan ciri menuju ke neraka. Nah, ini sebagai kita membenarkan terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan di bagian yang ketiga ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah masih ada bagian yang keempat. Jangan dilewatkan terus pembahasan ini. Pahami, pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kemudian menjadi keimanan yang kokoh di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada salah, mohon untuk dimaafkan. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.